Minasan, genki desu ka? Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Oji-chan juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya di bawah ini. Bye bye, assalamualaikum. Minasan, assalamualaikum, konnichiwa, genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Ujang kali ini mau bercerita terkait dengan pengalaman Ujang waktu puasa di Jepang ya. By the way, sebelum Ujang menceritakan bagaimana puasa Ujang di Jepang, bagaimana puasa kalian hari ini ya. Semoga lancar-lancar selalu ya. Silahkan digunakan ataupun pergunakan puasa ini dengan baik-baik, karena siapa tahu nanti ketika kalian dapat kesempatan keluar negeri terus tidak bareng dengan keluarga kalian, itu akan sangat-sangat sedih sekali ya, karena itu panorama yang sangat menyedihkan ya, puasa dan Idul Fitri di negara Jepang. Hai, ketemu lagi dengan Ujang Story. Kali ini Ujang Story mau informasiin ke kalian bagaimana cerita Oji-chan ketika berpuasa di negeri matahari terbit atau Jepang. Jadi Oji-chan sekitar beberapa tahun yang lalu itu ada di Jepang untuk belajar rencananya ya. Nah, ketika belajar di sana ya banyak hal yang terjadi ya di sana, dan saatnya ini ketika saat bulan puasa tiba itu banyak hal yang Oji-chan sangat-sangat rindukan di Jepang itu. Pertama adalah yang azan. Kenapa? Di sana tidak ada azan sama sekali ya. Jadi ketika kalian di sana ya kan mereka nggak begitu ini ya, istilahnya nggak begitu religius. Selain Indonesia juga enggak sih, cuma memang berbasisnya kan ada agamanya itu. Kalau di Jepang kan tidak. Jadi nggak ada yang namanya azan seperti itu. Ya jadi kita bener-bener yang ya kangen banget gitu nungguin kayak misalnya sahur itu. Sahur. Ataupun ketika buka misalnya Allahumma lakal sumtu wabika amantu. Nah, yang seperti itu tidak ada ya. Makanya Ujang kangen banget ketika di Jepang ya. Terus juga ketika pas ketika makan Ujang sedih banget. Kenapa sedih banget? Karena biasanya kalau misalnya sahur ataupun buka, Ujang akan bersama dengan keluarga. Entah itu kakak, adik, ya ayah, ibu, semuanya itu ngumpul semuanya di situ makan gitu ya. Jadi itu kayak semacam perjamuan terakhir. Bukan ya, jadi kita serasa ngumpul semua di situ karena kadang kan sibuk ya. Kalau misalnya hari-hari biasa kan pada sibuk tuh ada yang makan duluan, ada makannya terakhir. Tapi ketika pas puasa itu semua itu bareng, itu enak banget. Itu yang Oji-chan sangat rindukan ya. Terus yang ketiga adalah momen yang Oji rasakan di Jepang adalah sahur dan berbuka. Sahur dan berbukanya itu lauknya itu sama saja. Jadi berhubung Oji-chan itu nggak bisa masak, jadi bagi kalian yang mau ke luar negeri lebih baik jago masak. Kalau ada duit sih nggak ada masalah ya. Ujang nggak ada duitnya, jadi pas kesana Ujang makan sendiri. Akhirnya Ujang lebih banyak masaknya adalah bala-bala, karena itu yang Ujang bisa. Kebetulan sayurnya juga murah. Terus di sana kan memang tidak semuanya halal ya. Jadi ya istilahnya agak memilih seperti itu untuk makanan. Terus telur, biasanya Ujang itu makan telur banget. Di sana sering banget makan telur karena telurnya murah banget. Dan Ujang biasanya diceplok dengan bala-bala. Dan lauknya seperti itu. Bosen nggak ya dibilang bosen? Bosen banget sih sebenarnya. Tapi karena itu yang bisa dilakukan oleh Oji-chan, jadi ya mau gimana lagi gitu. Ujang makannya seadanya seperti itu. Terus yang keempat adalah waktu berpuasa. Untuk waktu berpuasa kalau di Indonesia kalau nggak salah sekitar 14 jam ya. Istilahnya sekitar jam setengah 5 itu istilahnya imsak sampai jam 6 buka kan, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau di Jepang pas kemarin Ujang itu setengah 3 itu udah harus bangun, karena kalau nggak salah itu jam 3 udah imsak dan bukanya itu kurang lebih jam 7 malam. Ya, kenapa jam 7 malam? Karena di sana kan untuk mataharinya itu semakin terakhir itu pas Oji-chan sana lagi musim panas. Jadi otomatis untuk matahari terbenamnya itu pukul 7 malam. Jadi kurang lebih lama banget ya. Capek? Ya. Aus? Pasti. Ya, karena di Indonesia 14 jam, di sana 16 jam. Dan yang lebih bikin istilahnya sengsara adalah di sana itu panasnya itu mungkin mirip dengan Jakarta ataupun Bekasi. Tapi yang berbeda adalah kalau di Jepang itu jadi yang namanya Shitsudo itu kelembaban. Jadi kelembaban itu tinggi banget. Jadi kalau misalnya kalian ada angin yang lewat, kalau di Indonesia adem. Kalau di Jepang panas banget ya. Jadi Ujang ngerasa yang gila gitu ya. Di Jepang tuh panas banget, makanya kulit Ujang juga pas musim panas kayak gitu biasanya pada gatel. Nggak tahu kenapa panas gitu, harus banyak-banyak dikasih lotion kulitnya. Kalau nggak tadi gatel banget ya. Terus biasanya yang lain, yang kelima itu yang paling ya ada baik buruknya lah ibaratnya ya, ketika Oji-chan puasa di sana adalah mati
Kenapa mati? Jadi ketika ada pengalaman unik ketika Ojang pas bekerja, terus Ojang bilang bahwa Oji-chan itu puasa, dan kebanyakan anak Indonesia adalah Muslim, jadi mereka tuh kan puasa tuh. Nah ketika puasa itu apa coba yang dibilangin orang-orang Jepang? Gak usah puasa. Kenapa? Soalnya dibilang nanti mati. Gimana kalau kamu mati pas baito? Jadi dia ketika dengar seperti itu ketawa-ketawa aja dengan teman-teman yang lain ya. Bukan berarti semua orang Indonesia pada puasa, karena teman Oji-chan juga yang Muslim dan lain-lain tuh ada juga yang tidak berpuasa gitu. Cuma emang orang Jepang kan ngeliatnya mungkin kalau misalnya taat tuh taat semua gitu ya. Ternyata pas lihat orang Indonesia tuh berbeda gitu. Yang satu puasa, yang satu enggak. Makanya mereka bilang, jangan puasa katanya, nanti ini apa? Kamu bisa mati. Kamu nggak perlu puasa, kenapa? Dia juga nggak puasa katanya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan ataupun statement dari mereka menurut Oji-chan tuh lucu banget gitu ya. Karena kalau di Indonesia mungkin nggak ada yang seperti itu ya. Karena Oji-chan pun disuruh puasa itu mungkin sebelum SD juga Oji-chan diwajibin, istilahnya diajarin untuk puasa gitu. Kalau nggak ya disabet gitu sama orang tua ya, seperti itu. Jadi sudah terbiasa gitu kalau Oji-chan. Jadi ketika dewasa yang ya sudah gitu, biasa aja gitu, nggak ada yang dibikin drama seperti itu. Nah ketika di sana mungkin orang Jepang karena nggak terbiasa, awas mati, ataupun ada juga di sana kebetulan Oji-chan ada kayak semacam ibu angkat seperti itu, dia manggil Fuji-san sini 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 dia bilang. Nah pas sudah dibilang sini sini sini, dia tuh ngasih makanan, terus ya ini katanya makanannya, kamu makannya di ini aja di ruang tertutup. Oji-chan bingung, kenapa? Iya katanya, biar teman-teman kamu nanti nggak tahu katanya kalau kamu misalnya makan katanya. Bilang, oh nggak apa-apa, aku bilang aku lagi puasa. Iya katanya, jadi kamu tetap puasa, nanti orang-orang akan ngeliat kamu puasa. Aku bilang enggak gitu, aku bilang. Aku bilang ke ibu aku, karena kebetulan ibu aku kan orang Jepang tuh, dia juga nggak begitu ngerti orang Islam ya. Aku bilang, Bu, aku bilang bukan gitu, aku bilang. Jadi kalau misalnya aku berpuasa ya berpuasa saja gitu, nggak harus nutup-nutupin ke temen dan yang lain-lain gitu. Karena ya balik lagi ya, menurut kepercayaan Oji-chan adalah kalau misalnya ini adalah puasaku ya udah gitu, dengan Tuhan, dengan Allah gitu, nggak perlu orang lain tahu atau tidak seperti itu. Dan mungkin bagi dia yang biar nggak apa-apa, istilahnya mungkin ini kali ya pencitraan gitu ya. Nah bagi Oji-chan bilang dia, oh nggak apa-apa, aku bilang. Dan ya banyak hal yang lucu ketika Oji-chan puasa di sana. Tapi yang paling benar-benar yang menyedihkan adalah tidak ada keluarga ya, karena di sana kalian akan merasakan betapa berartinya keluarga buat kalian semua gitu. Karena Oji-chan pun ketika di rumah mungkin biasa saja gitu, istilahnya nggak begitu yang ya Oji-chan sayang dengan keluarga Oji-chan, mereka pun sayang dengan Oji-chan, tapi ya kita biasa saja gitu. Tapi benar-benar ketika Oji-chan terpisah dengan mereka tuh yang aduh sedih banget gitu. Apalagi aduh ini air mata kayaknya mau ini ya, udah langsung sedikit merembes. Karena Oji-chan ngebayangin dulu ketika pas mau ini apa namanya Idul Fitri, Oji-chan datang ke Tokyo. Nah ketika pas di Tokyo itu istilahnya Oji-chan kan istilahnya dengan teman-teman yang lain kan kabur tuh dari sekolah. Dan nanti kan kabur tuh gini hanya untuk 1 hari saja, karena kita sebenarnya udah izin awalnya mau sholat di KBRI, tapi tidak diizinkan oleh sensei karena mungkin di Jepang kan memang nggak boleh ya. Cuma bagi kita yang karena pengen banget, akhirnya kita banyakan gitu istilahnya kabur, kalau nggak salah sekitar 23 orangan gitu ya dari sekolah, kita kabur ke sana. Kita pengen merasain hari raya dengan orang-orang Indonesia yang lain gitu di KBRI di Tokyo sana. Dan Oji-chan berangkat kalau nggak salah itu siang atau pagi gitu ya, berangkat ke Tokyo karena perjalanan sekitar 3-4 jam kan ke sana. Dan benar-benar Oji-chan yang ketika ketemu dengan orang Indonesia, entah itu dia siapa, nggak tahu, yang pasti ketika dia oh iya itu muka Indonesia, muka-muka yang istilahnya khas orang Indonesia, yang kalau misalnya jalan itu selalu nutupin jalan seperti ini. Kalau orang Jepang kan gini-gini ya, kalau jalan pasti gini beriringan, soalnya kayak gini kan. Tapi kalau Indonesia kan gini nutupin jalan kan, itu khas banget, tahu banget tuh suaranya yang kencang-kencang itu orang Indonesia banget. Dan Oji-chan bener-bener yang disitu yang waduh gila, Oji-chan yang rasa ada keluarga baru meskipun Oji-chan itu nggak kenal mereka. Dan yang bener-bener bikin ya orang lebih nangis adalah ketika Oji-chan denger yang takbir sih. Ketika ada takbir di situ yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Oji-chan bener-bener yang ngebayangin yang aduh kangen banget gitu dengan orang rumah. Pada waktu itu Oji-chan memang udah direncanakan mau ke Jepang juga, tapi tetap ketika jauh dari keluarga Oji-chan yang benar-benar oh my god gitu.
ternyata sekangen ini, karena biasanya kalau takbir itu pasti kanan kiri itu ada orang-orang tersayang gitu, keluarga, ayah, ibu, istilahnya kakak, adik, semuanya ada. Tapi ketika di sana Ujang hanya ada teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman sebenarnya saling mendukung, kita saling menguatkan gitu. Karena memang ya mau gimana lagi gitu, hanya kita keluarganya gitu ya. Tapi ketika Allah ya takbir berkumandang, bener-bener yang Ujang yang nangis sampai sekarang liatin matanya ini, karena Ujang ngebayangin sedihnya waktu itu. Dan teman-teman pun sama ya, hampir semuanya itu pada yang sedih karena ya pasti mereka meninggalkan orang-orang yang tersayang gitu ya, ayah ibunya, entah itu pasangannya, entah itu adik kakaknya gitu. Jangan dulu sebenarnya yang di Indonesia istilahnya kita mungkin marah, kesel dan lain-lain, itu tiba-tiba hilang semua. Kita pengen balik saat itu, pengen ketemu dengan orang tua ya, dan kita saling maaf-maafan. Ya paling itu cerita Ujang terkait dengan puasa di Jepang. Semoga nanti kita bisa sharing lagi, ataupun Ujang bisa sharing lagi terkait dengan puasa yang ada di Jepang. Minasan, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.